Inilah Balai Kerapatan Tinggi, di mana kebenaran ditegakkan, keadilan tak pernah dinomorduakan. Balai Kerapatan Tinggi dibangun Sultan Syarif Hasyim yang dikenal berpendidikan tinggi khas Eropa serta berwawasan luas. Sultan Syarif Hasyim sifatnya lemah lembut, welas asih, dicintai rakyat seantero negerinya. Sungguh, raja yang bijaksana, dikenal dengan 3 mahakarya: Istana As-Serayah Al-Hasyimiyah, Babul Qawaid, dan Kerapatan Tinggi. Aku tidak bersalah! Aku tidak bersalah! Bersalah atau tidak bersalah nanti hakim yang memutuskan. Aku tidak bersalah! Aku tidak bersalah! Masuk! Aku tidak bersalah! Sejarah tentang Balai Kerapatan Tinggi, dia menjadi bahagian integral dari sistem pemerintahan, yang mana dalam sistem pemerintahan Melayu secara umum, pertama itu adalah istana, tempat kediaman atau tempat Sultan menerima tamu kerajaan. Yang kedua itu masjid. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan. Kemudian yang ketiga itu Balai Kerapatan Tinggi. Nah, Balai Kerapatan Tinggi menjadi tempat Sultan untuk melaksanakan roda pemerintahan. Khusus untuk Balai Kerapatan Tinggi Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerapatan Tinggi ini juga dijadikan sebagai tempat mahkamah syar'i atau pengadilan tertinggi kerajaan. Di situ Sultan melaksanakan tugas-tugasnya dan para hakim syar'i ataupun para qadi yang dalam bidang hukum juga di situ juga tempat pelaksanaan tugasnya. Nah, selain itu juga Balai Kerapatan ini apabila ada pertemuan yang sifatnya dalam bentuk hukum, katakanlah itu kerjasama. Nah, pertemuan-pertemuan yang dalam bentuk ini itu dilaksanakan di Balai Kerapatan. Bahkan pelantikan, pesta perayaan pelantikan Sultan itu di Balai Kerapatan itu sendiri. Badan Pelaksana Kerapatan Tinggi menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terhadap hamba rakyat Kerajaan Siak Sri Indrapura dan beranggotakan datuk-datuk, Hadi Negeri Siak, dan Controller Siak. Saudara-saudaraku para hakim yang terhormat, hari ini kita akan memutuskan satu perkara, yaitu perkara pencurian. Di samping mencari kebenaran, ada satu hal yang tak boleh kita abaikan, yaitu menegakkan keadilan. Saya setuju dengan Hakim Ketua. Sebagai manusia, kita tidak luput pada silap dan salah. Tanpa kita sadari bersama, ternyata ada juga rakyat kita yang menjadi seorang pencuri. Betul, kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah. Dan di dalam struktur kehakiman di Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan merupakan hakam yang tertinggi. Hakam ini adalah hakim tertinggi dari kerajaan. Kemudian di bawahnya itu ada hakim syar'i. Di bawahnya lagi ada qadi. Di bawahnya pelaksana harian itu ada namanya hakim polisi. Ya, kalau bahasa sekarang ini mungkin kaki tangan ataupun suatu kesatuan yang akan melaksanakan hukum di tengah masyarakat. Jika ada pelanggaran, maka hakim polisi inilah yang mengantarkannya ke mahkamah syar'i. Di Balai Kerapatan Tinggi terdapat balai persidangan dan sel-sel yang diperuntukkan untuk mereka yang bersalah. Tapi di negeri Siak, tindak kriminal jarang sekali terjadi. Nah, dengan demikian, biasanya tindak pidana ini erat kaitan dengan keadaan ekonomi, kan? Nah, karena keadaan ekonomi Siak itu sangat bagus, bahkan dia punya mata uang sendiri. Siak punya mata uang sendiri, maka hal yang berbau kriminal ini boleh dikatakan sangat jarang terjadi. Sumber daya alam melimpah di negeri matahari timur ini. Rakyatnya hidup senang.
Kegiatan mayoritas mereka adalah berkebun dan berdagang. Kalau di waktu itu masyarakatnya, di waktu Raja Kecil masyarakatnya itu banyak bertani, berdagang, yaitu waktu itu hasil yang paling besar adalah rempah-rempah. Masih ada sekarang di Kampung Agam itu, masih ada tempat-tempat tanam rica, tempat-tempat cengkeh, masih ada lagi bekas-bekasnya. Jadi seterusnya sampailah ke raja-raja yang terakhir ini, begitulah kehidupan masyarakat daerah ini. Yang pertama itu tadilah bertani, berkebun, seperti merica, hasil hutan, madu lebah, rotan, damar. Jadi itulah yang dijual ke luar, yaitu ke Singapura, di mana-mana lah. Maka Mempura ini dulu sewaktu Raja Buah Asmara ini terkenal dengan buah-buahannya. Maka di sini tempatlah dulu buah-buahan yang paling banyak. Seperti buah durian, buah macam-macam buah lah di sini. Ini sampai sekarang masih ada lagi. Jadi itulah kehidupan rakyat masa itu. Ya Bu, adu terung, adu nenas, adu pisang. Pisang mudu pun ada Bu untuk buat sayur sedap. Berapa nih? Yang ini macam legu biasa Bu, nenas pun macam legu biasa. Aku nampak terung dah lesut. Nenas pun masih muda. Pisang sebesar kelengkeng. Ini yang nak kau jual? Itu mungkin kena dah siang juga Bu. Saya dari subuh tadi ke sini Bu. Saya bawa dari subuh. Cuma tinggal ini. Soalnya tadi saya buat nanas yang banyak. Pisang pun saya buat banyak, masih segar. Aku tak nak. Hancur semua. Saya carikan yang segar-segar Ibu. Tak dapat dulu. Kau kerja sama dengan budak tu kan? Pelakon dia. Ini aku nampak. Oh ini tadi ah. Ini ah. Kau dia. Kau dia. Bunuh mati kau dia. Bawa dia ke balai. Bawa dia. Semenjak era pemerintahan Sultan Syarif Hashim, penegakan hukum berpedoman Babul Qawaid, sebuah mahakarya, sebuah simbol kedikdayaan peradaban Melayu Raya. Babul Qawaid ini, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kitab segala pegangan. Nah, Babul Qawaid inilah yang boleh dikatakan sebagai undang-undang dasar dari Kerajaan Siak Singapura. Di dalam Babul Qawaid itu, secara berurutan, itu berkenaan dengan tugas-tugas. Mulai dari sultan, jadi struktur pemerintahan itu ada di Babul Qawaid. Kemudian wilayah jajahan.
Wilayah jajahan ini kalau dalam bahasa kita itu provinsi. Wilayah jajahan, siapa-siapa yang ada di situ. Sampai pada tingkat yang lebih bawah yaitu batin dan pengulu. Kita akan temukan misalnya di suatu daerah siapa batinnya, apa gelarnya. Itu lengkap di Babul Qawaid. Rakyat negeri Siak tak sekadar rasa tentram dan senang. Mereka hidup aman di dekap kasih sayang para penguasa dan tuan. Ini terjadi kenapa begitu aman dan tentram kerajaan ini? Karena sejak dari Sultan Syarif Qasim II, Siak itu sudah mulai membangun infrastruktur terutama dalam bentuk pertanian dan perkebunan. Sehingga pada masa itu orang-orang dari luar daerah itu sering menyebut kalau mau cari kerja kemana? Ke Siak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan engkau, wahai Abdullah bin Iskandar, tidak bersalah. Hakikat kebenaran itu datang dari Yang Maha Benar. Kami bersihkan nama engkau dari segala tuduhan. Dan kami persilakan engkau turun melalui tangga besi. Alhamdulillah. Terima kasih Dewan Hakim yang bijaksana kerana telah membebaskan saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Balai Kerapatan Tinggi dibangun dengan fungsinya yang maksimal. Ada 2 jenis tangga di Balai Kerapatan Tinggi dengan kandungan filosofi hidup yang tinggi. Tangga besi dipakai turun oleh mereka yang terbukti tidak bersalah. Dan tangga kayu untuk mereka-mereka yang telah terbukti melakukan kesalahan. Jalan, turun. Jalan. Jadi dahulu ada ungkapan balik sidang, kalau turun sebelah kanan berarti tidak bersalah, turun sebelah kiri dinyatakan bersalah. Jadi yang arah-arah ke kiri ini selalu salah. Penegakan hukum di Siak Sri Indrapura terhitung luar biasa tak sembarangan. Kebenaran dan keadilan berjalan beriringan.